movie lovers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Di video kali ini, saya akan membahas alur film yang penuh aksi seru. Film aksi ini berjudul Save, yang dirilis pada tahun 2012. Film ini tentunya dibintangi oleh aktor laga papan atas, yang masih sepupu saya. Siapa lagi kalau bukan Jason Statham? Film ini menceritakan tentang seorang mantan polisi yang jujur sekaligus petarung berbahaya, yang berusaha melindungi seorang gadis yang menjadi buruan banyak mafia, karena gadis tersebut memiliki kemampuan luar biasa dalam berhitung. Bagaimana kisah aksi heroik dari sang jagoan kita ini dalam melindungi gadis tersebut? Ayo, siapkan cemilan favoritmu, kunci pintu rapat-rapat, siapkan tisu, dan selamat menonton. Di sebuah sekolah di Nanjing, terlihat seorang gadis bernama Meiho Ichiki yang sangat pintar dalam matematika. Bahkan, Mei lebih pintar daripada gurunya sendiri. Suatu hari, saat dia mengoreksi kesalahan guru di depan kelas, guru tersebut merasa malu. Karena kecerdasannya, Mei disarankan untuk pindah ke sekolah khusus anak jenius di Beijing. Namun, Mei tidak ingin meninggalkan teman-temannya di Nanjing. Dia merasa lebih nyaman dengan mereka daripada dengan dunia matematika yang menurutnya tidak terlalu menyenangkan. Kedua temannya yang mendengar keputusan Mei berjanji akan tetap menjaga hubungan dengan berkirim surat. Mereka merasa senang punya teman yang pintar, meskipun Mei menolak pindah ke Beijing. Tapi, belum sempat mereka berbicara lebih lanjut, sebuah kejadian tragis terjadi. Mei diculik oleh sekelompok pria yang datang dengan mobil sedan putih. Ternyata, Mei dibawa ke markas bos mafia Cina, seorang pria bernama Han. Han mendapatkan informasi dari keponakannya, teman sekelas Mei, tentang kemampuan luar biasa Mei dalam berhitung. Mei yang terlihat sangat ketakutan, mencoba untuk tetap tenang saat Han berusaha bersikap baik kepadanya. Namun, ketika Han menawarkan kesepakatan, Mei menolak dengan tegas. Tanpa banyak bicara, Han langsung murka. Dia mengacak-acak sempua besar di depan Mei dan mengancam akan membunuh ibu Mei. Mei yang ketakutan segera memperbaiki sempua itu dengan cepat dan akurat, membuat Han kagum. Sebagai hasil dari keahliannya, Han memutuskan untuk mengirim Mei ke Amerika, di mana dia akan bekerja sebagai akuntan manual untuknya. Sebagai imbalannya, Han berjanji akan mengurus ibu Mei yang sedang sakit keras. Setibanya di Amerika, Mei bertemu dengan Chang yang akan mengurus administrasi berkasnya. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Chang berurusan dengan Sambo, seorang polisi korup yang memberikan berkas lengkap Mei, namun dengan harga tinggi. Sambo menginginkan kenaikan setoran dari Chang. Namun, Chang menanggapi dengan tegas, hanya setuju untuk menaikkan setoran dari satu daerah saja, dan mengancam akan membunuh polisi beserta keluarganya jika masalah muncul lagi. Melihat ketegasan Chang, Sambo pun terdiam, sementara Chang pergi tanpa ragu. Sementara itu, di sebuah ring pertarungan di oktagon, kita berkenalan dengan sang jagoan, Jason Statham. Jason baru saja membuat lawannya koma dengan satu pukulan. Setelah pertandingan, dia dimarahi oleh ibu dari korban yang merasa kecewa dengan kekalahan anaknya. Merasa kesal, Jason menghampiri panitia acara tersebut dan langsung memukulnya hingga mimisan. Panitia itu kemudian marah dan mengatakan bahwa seharusnya Jason kalah dalam pertandingan yang telah diatur. Namun, Jason merasa kesal karena lawannya, yang ternyata adalah seorang gamer yang jatuh dengan satu pukulan saja. Panitia itu juga mengatakan bahwa dia akan rugi besar karena kemenangan Jason dan memperingatkan bahwa ada seseorang yang lebih berbahaya dari dia, yaitu Harvey Muiz, yang akan mengejar mereka semua, kecuali jika Jason menyerahkan kepalanya. Jason yang semakin marah langsung memukul semua orang di sana. Panik, dia segera menelepon istrinya untuk meminta pergi dari rumah. Begitu sampai di rumah, Jason bergegas masuk dan terdiam di depan pintu kamar. Sayangnya, ia terlambat. Istrinya sudah tewas dibunuh di dalam kamar. Langkah Jason terasa lemas saat dua pria berpistol mengikutinya ke ruang tamu, dan dia pun terjatuh bersimpuh. Beberapa pria lainnya yang ternyata adalah anak buah Harvey, datang dengan tujuan yang sama. Mereka dipimpin oleh putra Harvey sendiri yang merupakan sosok yang dingin dan berbahaya. Dia mengatakan bahwa dia bisa saja membunuh Jason, tetapi lebih memilih untuk membuatnya menderita dengan cara membunuh orang-orang yang ada di sekitarnya.
termasuk siapapun yang memiliki hubungan dengannya. Kata-kata itu mengguncang Jason. Dia sadar bahwa dia tidak akan punya teman lagi, karena setiap orang yang mendekatinya akan dibunuh. If you're still here tomorrow, we're going to kill the landlady. Jason akhirnya tenggelam dalam rasa depresi yang mendalam. Ia menghabiskan waktu berlarut-larut dalam kesendirian, terjebak dalam pikiran gelap di dalam kereta. Ketika sedang melamun, seorang pemuda menghampirinya dan memuji kemenangan Jason dalam pertandingan sebelumnya. Namun, Jason merasa cemas. Ia tidak ingin pemuda itu terlibat lebih jauh dengannya. Setahun kemudian, May sudah bekerja untuk Han, menghitung pemasukan toko-toko di seluruh wilayah kekuasaannya. Suatu hari, Chang menanyakan jumlah setoran sebuah kasino yang May hitung. Namun, May menyadari jumlah yang dihitungnya masih kurang. Akibatnya, pemilik kasino dihukum dengan cara yang brutal. Dia dipukuli dan dibunuh di hadapan May. Chang pun memberi peringatan keras kepada semua karyawan kasino bahwa mereka akan memiliki bos baru dan tidak ada yang boleh kekurangan setoran lagi. Jika tidak, kejadian serupa akan terulang. May yang merasa cemas masih menunjukkan raut wajah yang cemberut. Namun Chang berusaha memberi pengertian bahwa inilah bisnis yang mereka jalani. Dan kejadian tadi adalah cara untuk membuat May lebih patuh kepadanya. Di tempat lain, Jason yang kini hidup sebagai gelandangan, makan di sebuah penampungan untuk orang-orang seperti dirinya. Ketika waktu semakin malam, seorang gelandangan lain mendekati Jason, tertarik dengan sepatu yang dikenakan Jason. Jason menjawab dengan dingin, namun ia terkejut ketika melihat kaki gelandangan itu yang tampak melepuh. Merasa kasihan, Jason memberi sepatu yang dia kenakan kepada gelandangan tersebut dan menyuruhnya untuk segera memeriksakan kakinya ke dokter sebelum luka itu semakin parah. Jesus loves you, brother. Di rumah Chang, May terbanggun dari tidurnya hanya untuk menerima kabar bahwa ibunya baru saja meninggal di rumah sakit. Seorang wanita yang bekerja di rumah Chang memberitahunya agar May bisa mendoakan ibunya di pagi hari. Sementara itu, Jason terbangun di penampungan saat petugas mulai mengosongkan tempat tersebut. Ia terkejut ketika melihat gelandangan yang dia bantu semalam, kini tergeletak mati dengan luka tusukan di lehernya. Kejadian itu membuat Jason merasa semakin terjebak dalam dunia yang penuh kekerasan dan ketidakpastian. Beberapa hari kemudian, Han tiba dari Cina dan dijemput oleh Chang di bandara. Setibanya di rumah, Han langsung memberikan sebuah kertas berisi angka-angka yang harus dihafal oleh May. May yang dengan mudah menghafal angka-angka tersebut membuat Han sedikit meragukan kemampuannya. Namun, Chang meyakinkan Han bahwa May sudah menghafal semuanya dengan sempurna. Dan kertas itu pun langsung dibakar untuk menghindari jejak. Di jalanan, Jason kembali bertemu dengan seorang gelandangan yang menabraknya dan kemudian memarahinya. Orang itu ternyata adalah seorang pencopet. Jason yang bingung mencoba membayar belanjaannya di warung, namun penjaga warung memintanya untuk pergi. Bahkan seorang polisi yang sedang duduk di warung pun mengusirnya. Namun, polisi itu tampaknya mengenali Jason dan membawanya ke dalam mobil patroli, seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Di rumah Chang, May diminta untuk mengunjungi dua lokasi untuk mengingatkan beberapa angka lain yang akan melengkapi angka-angka yang telah diberikan Han sebelumnya. Dalam perjalanan, mereka diserang oleh mafia Rusia yang dipimpin langsung oleh Harvey Moise. Di tempat lain, Jason sedang dipukuli oleh 5 orang polisi di area parkir. Dari sini kita tahu bahwa Jason dulunya adalah seorang polisi jujur di kota New York. Kelima polisi ini adalah rekan-rekannya yang kini sangat kesal karena menganggap Jason telah mengkhianati mereka. Salah satu polisi yang bernama Lasky memberikan pistol kepadanya, memaksa Jason untuk membunuh dirinya sendiri. Namun, Jason memilih untuk tidak melakukannya. What are you waiting for? Sementara itu, di markas Harvey Moise, May dipaksa menuliskan nomor yang sudah dihafalnya. Namun, May tetap diam.
Harvey dengan dingin mengatakan bahwa ia memiliki orang dalam yang dekat dengan May. Ternyata orang tersebut adalah Ling, wanita yang bekerja di rumah Chang. Ling mencoba membujuk May untuk memberikan nomor itu. Namun May menanggapinya dengan keras, menyebut Ling bodoh, dan mengatakan bahwa dia akan dibunuh jika melanjutkan usahanya. Open the door or we come in by force. Vasily pun menodongkan pistolnya ke kepala May, namun tiba-tiba terdengar suara polisi menggedor pintu. Salah satu polisi yang ada di lokasi segera menghubungi Sambo, yang sedang dalam perjalanan. Polisi itu memintanya untuk bertahan sementara, karena penggerebekan ini adalah atas permintaan Chang kepada Sambo. Namun, Sambo meminta kenaikan setoran, sama seperti yang pernah diajukan sebelumnya. Harvey juga menghubungi Sambo, dan bersedia memberi lebih dari yang ditawarkan Chang. Setelah negosiasi, Sambo akhirnya menyetujui tawaran Chang dan menghubungi Harvey, bermaksud untuk menjemput May dari tempat itu. Namun, Harvey memberi kabar bahwa May telah melarikan diri dan meminta gencatan senjata. Di stasiun kereta bawah tanah, May berjalan dengan perasaan takut, terus diikuti oleh anak buah Harvey. Di sisi lain, Jason berada di tepian lantai stasiun, tampaknya hendak bunuh diri di sana. Namun, setelah melihat May menatapnya, meskipun hanya sejenak, Jason mengurungkan niatnya. Dengan langkah terhuyung, Jason mundur dan duduk di kursi stasiun. Ketika sekelompok anak buah Harvey melintas di depannya, Jason melihat May berusaha bersembunyi dari mereka. Tak lama setelah itu, kereta datang, dan May masuk ke dalamnya. Anak buah Harvey mengikuti, dan melihat May masuk ke kereta, membuat Jason sadar bahwa gadis yang ia lihat tadi berada dalam bahaya. Jason pun berlari mengejar kereta yang sudah mulai bergerak. Di dalam kereta, May terus berlari dari gerbong ke gerbong, dikejar oleh anak buah Harvey. Jason naik ke atas gerbong, berlari sedikit, dan berhasil masuk ke dalam gerbong tempat May berada. Saat anak buah Harvey mendekat, May pun terdesak di ujung gerbong. Namun, Jason datang tepat waktu dan langsung bertindak brutal terhadap mereka. Dengan cepat, ia mengalahkan satu demi satu penjahat itu. Jason berhenti sejenak, terlihat mual. Mungkin karena masuk angin setelah dari pagi belum sempat makan. Ia kemudian bertanya kepada May, apakah dia baik-baik saja? May hanya terdiam, namun ketika pintu kereta hendak menutup, May berlari keluar. Jason segera melompat keluar juga melalui lubang di sambungan gerbong. Meski berhasil lolos dari pemeriksaan polisi dan melarikan diri ke jalan raya, Jason masih belum menemukan May. Beberapa blok dari stasiun, May sedang berjalan di trotoar dan tiba-tiba disapa oleh seorang polisi. Polisi itu bersama rekannya yakin bahwa gadis kecil itu adalah yang mereka cari dan segera memasukkan May ke dalam mobil. Namun, Jason datang tepat waktu dan melumpuhkan kedua polisi tersebut. Melihat beberapa mobil polisi mendekat, Jason segera memasukkan May ke dalam mobilnya dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Sambil mengebut, Jason bertanya kepada May mengapa dia diburu oleh para penjahat itu. Tapi May tetap diam saja, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka terus dikejar oleh anak buah Harvey dari belakang, yang tidak tahu siapa yang membawa May. Setelah itu, Jason membawa May berlindung di sebuah hotel mewah dengan menggunakan identitas Ivanov, salah satu mafia yang tadi telah Jason lumpuhkan. Jason terus berusaha bertanya kepada May mengenai alasan para penjahat itu memburunya. Akhirnya, May mulai membuka diri dan memberitahu Jason, dengan harapan bisa mendapatkan kepercayaan dari pria tersebut. Saat Jason menjawab pertanyaan May tentang mengapa ia menolongnya, ia mengatakan bahwa May telah menolongnya, dan ia hanya membalas kebaikan May. Mendengar ini, May pun akhirnya menceritakan semua yang ia tahu, termasuk angka-angka unik yang harus dihafalnya.
Jason mendengar dan memahami bahwa angka tersebut adalah sebuah kode berangkas. Old school. Combination to a safe. Sementara itu, Chang dan timnya berhasil melacak keberadaan Mei dan sudah sampai di luar hotel. Di dalam lobi, Chang bertanya kepada resepsionis tentang ciri-ciri pria yang membawa Mei, berdasarkan informasi dari polisi bayarannya. Karena resepsionis tidak segera memberikan jawaban yang pasti, Chang langsung menodongkan pistol ke wajah resepsionis. Keadaan pun semakin tegang. Di dalam kamar hotel, Jason mengambil ponsel Mei dan melepas alat pelacak yang ada di dalamnya. Dia meminta Mei untuk menuliskan angka-angka itu di kertas dan segera keluar dari kamar. Jason menembak beberapa anak buah Chang yang naik ke atas dan kemudian turun melalui tangga darurat. Sementara itu, polisi telah mengepung hotel dari luar, yang disambut perlawanan dari anak buah Chang. Di dalam hotel, Jason dan Mei berlari menuju ruang restoran. Terjadi baku tembak dan perkelahian antara Jason dan para anggota Chang, sementara Mei mengendap di bawah meja untuk menyelamatkan diri. Namun, Mei akhirnya berhasil ditangkap oleh Chang. Melihat itu, Jason nekat melompat keluar dan memecahkan jendela kamar, lalu mendarat di tubuh salah satu anak buah Chang. Belum sempat menghilangkan rasa pusing, Jason harus berlari dari kejaran dua polisi. Sementara itu, Chang memerintahkan agar seluruh tamu hotel keluar dari pintu depan, sehingga polisi tidak bisa menembak dan kesulitan mengidentifikasi targetnya. Di tempat lain, Jason yang masih berlari merebut sebuah mobil dari pemiliknya. Tak lama kemudian, ia berhenti dan beralih ke taksi. Merasa kesal karena kehilangan Mei, Jason mencoba cara lain untuk menemukan jejaknya. Ia menelepon Vasily, berpura-pura menjadi Ivanov dengan bahasa Rusia yang fasih. Jason mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan angka-angka itu, dan Vasily meminta agar ia datang ke sebuah restoran. Di arena bermain poker, Chang membawa Mei menghadap Han. Han terlihat marah karena Mei dianggap berbohong dan meminta Chang untuk menghubungi orang di Cina agar membunuh ibunya Mei. Namun, Mei menangis dan meyakinkan Han bahwa dia tidak memberitahu siapapun tentang angka itu. Sementara itu, Jason mengajak seorang wanita malam untuk masuk ke restoran. Setelah melihat situasi, wanita itu diberi sejumlah uang dan diminta pergi. Jason duduk di bar dan memesan minuman. Di sebelahnya, ada seorang pria yang sedang duduk, dan Jason pun mencoba bercakap-cakap dengannya menggunakan bahasa Rusia. Namun, tiba-tiba... Jason menelepon Harvey dari ponsel Vasily dan bilang bahwa dia telah menyekap anaknya. Awalnya Harvey tidak gentar dengan ancaman Jason, namun setelah Jason mengancam keselamatan keluarganya, Harvey mulai ketar-ketir. Jason kemudian menanyakan letak dan isi brankas yang ada di Mei. Harvey memberitahunya bahwa di dalam brankas pertama terdapat uang sejumlah $30 juta, dan brankas kedua berisi barang-barang senilai jumlah yang sama. Setelah mendapatkan informasi itu, Jason mengikat dan membungkam Vasily di bagasi mobilnya sebagai jaminan. Sementara itu, Chang membawa Mei dengan mobilnya. Dia berjanji akan bertemu dengan staf wali kota di bawah jembatan layang. Di sana, Chang meminta maaf kepada Mei atas sikapnya dan berjanji akan menjadi ayah yang lebih baik untuk kedepannya. Di waktu yang sama, Jason mengundang mantan rekan-rekannya dari kepolisian yang sebelumnya memukuli dia, termasuk Sambo, yang datang membawa pesanannya, yaitu roti bakar Bandung. Sambil makan, Jason memberitahu mereka tentang rencananya untuk mencuri uang sebesar $30 juta dari brankas yang ada di arena bermain poker, milik mafia triad Cina. Awalnya, mereka menolak karena masih kesal pada Jason dan berniat untuk menghabisinya, tetapi Sambo menyadari bahwa uang sebesar itu bisa menjadi dana pensiun yang cukup.
Mereka juga tahu bahwa hanya Jason yang tahu kode kombinasi brankasnya. Akhirnya, mereka pun setuju dan mulai mempersenjatai diri. Sambo dan timnya masuk ke warung kopi pangku secara paksa, membubarkan para pengunjung yang sedang asik berjoget. Mereka mulai merangsek ke area bermain poker, dan baku tembak pun terjadi dengan seru. Satu personel polisi tewas ditembak, sementara anak buah mafia beraksi membabi-babi. Take him out! Over it! Take it! Berhasil masuk lebih dalam, Sambo menembak mati salah satu rekannya yang meringis karena tangannya terluka. Lalu ia marah-marah, seolah-olah seorang mafia yang telah menembak rekannya tersebut. Sementara itu, salah satu anak buah Han melapor kepada bosnya tentang penyerbuan polisi ini. Han meminta agar pemecahan kode brankas dipercepat, dan Chang harus membunuh orang suruhannya setelah mendapatkan kode yang lain. Di dalam arena bermain poker, Jason dan rekan-rekan polisi yang tersisa terus masuk mencari lokasi brankas. Mereka lalu memasang alat peledak di pintu. Kini mereka hanya tinggal berhadapan dengan brankasnya. Jason membuat kesepakatan bahwa ia akan membuka brankas, tetapi rekan-rekannya harus meletakkan pistol mereka di lantai. Setelah itu, Jason mulai memutar kode kombinasi brankas tersebut. Namun, pintu brankas masih belum bisa dibuka. Jason melanjutkan untuk memutar kode kombinasi lagi. Ketiga rekannya fokus memperhatikan Jason, yang membuat situasi semakin tegang. Tiba-tiba, aksi Jason tadi hanya menyisakan Sambo yang masih hidup. Jason menyuruh Sambo memasukkan kode kombinasi terakhir, dan akhirnya pintu brankas terbuka, berisi uang yang sangat banyak. Tak lama setelah itu, polisi datang ke arena bermain poker. Sambo dan Jason keluar dari pintu depan. Sambo meminta para polisi segera melihat TKP dan memanggil beberapa ambulans untuk mengangkut jenazah rekan-rekannya yang menjadi korban. Setelah memasukkan semua tas berisi uang ke dalam mobil, Sambo dan Jason pergi dari tempat itu. Sesampainya di tempat yang sepi, Jason mengikat Sambo dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Jason kemudian menghubungi wali kota dan meminta nomor telepon stafnya yang bernama Alex. Setelah mendapatkannya, Jason menghubungi Alex dan memberitahunya bahwa ia telah memegang uang sejumlah $30 juta. Jason juga menanyakan isi brankas kedua. Alex menjawab bahwa di dalamnya terdapat berkas-berkas rahasia, bukti kebusukan wali kota mereka. Jason membuat kesepakatan dengan Alex untuk berurusan dengan Chang demi menyelamatkan Mei, dengan imbalan diberikan seluruh uang yang baru saja Jason ambil untuk dipakai berlibur ke Dufan. Alex datang ke lokasi pertemuannya dengan Chang dan setuju dengan kesepakatan itu. Ia meminta nomor telepon Mei, namun Mei mengatakan bahwa nomornya terlalu banyak angka dan harus ditulis. Alex mengeluarkan pulpen, namun tiba-tiba setelah selesai membantai Chang dan anak buahnya, Alex membawa Mei ke mobilnya dan membuat janji dengan Jason. Sementara itu, di balai kota, wali kota yang baru saja selesai konferensi pers dipanggil oleh salah satu stafnya karena ada telepon dari Alex. Namun, ketika stafnya masuk ke ruangan, ternyata di sana tidak ada Alex melainkan Jason yang langsung memukul pingsan salah satu pengawal wali kota tersebut. Jason meminta kaset rahasia yang ada pada wali kota, dan di bawah ancaman, wali kota akhirnya membuka brankas mininya dan mengeluarkan kaset CD yang langsung ia buka di komputer jadulnya. Secepat kilat, Jason memukul wali kota hingga pingsan. Yeah, probably. Keesokan paginya, Jason datang ke tempat pertemuan dengan Alex, sedikit bernostalgia dengan tugas masa lalu mereka. Jason dan Alex saling menodongkan pistolnya, tetapi kemudian Alex meletakkan pistolnya di tanah. Jason pun meletakkan pistolnya di tanah
Sepertinya mereka akan berkelahi dengan tangan kosong agar lebih seru dan beradrenalin. Namun, sebelum duel dimulai, tiba-tiba May menembak kaki Alex yang membuat Jason cepat-cepat mengambil pistolnya dan menembak mati Alex. Jason kemudian mengucapkan terima kasih kepada May yang telah menolongnya, dan May membalas dengan rendah hati bahwa mereka hanya saling tolong-menolong. Rupanya, May sudah tahu bahwa Jason pasti akan kalah dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan Alex. Selain pintar matematika, May juga memiliki kemampuan analisis luar biasa. Dengan kemampuan itu, dia tahu bahwa Alex lebih berbahaya bagi Jason. Setelah berhasil menyelamatkan Jason, May membebaskan Sambo dan memintanya untuk mengurus pemulangan Vasily kepada Harvey. Jason memberikan uang sebesar $50.000 kepada Sambo sebagai kompensasi atas kesulitan yang dia alami, sekaligus mengancam Vasily agar tidak mengganggu mereka lagi. Kemudian, May mengirimkan uang $30 juta kepada Han, meskipun mengurangi $50.000. Melalui surat, dengan tegas May juga mengancam Han agar tidak mengganggunya lagi, karena dia tahu semua aliran dana milik Han dari Amerika hingga ke Cina. Han, yang merasa kesal, langsung pulang ke Cina setelah menerima ancaman tersebut. Jason, setelah mendapatkan salinan kaset CD yang berisi bukti kebusukan wali kota, menyimpannya di beberapa bank sesuai perintah May. Itu dilakukan sebagai jaminan keamanan mereka dari ancaman wali kota. Di akhir cerita, Jason mengakui bahwa meski dia tidak bisa menjadi ayah yang sempurna, yang penting adalah dia akan menjadi teman bagi May. May, yang mengerti hal itu, justru tidak membutuhkan seorang ayah, melainkan seorang teman sejati. Mereka berdua merencanakan untuk pergi ke Seattle, tempat May akan melanjutkan pendidikannya di sekolah khusus anak-anak jenius. Tamat. Ending yang cukup memuaskan. Seperti biasa, Jason Statham menghadirkan adegan perkelahian yang brutal dan realistis. Pertarungan tangan kosong dan tembak-menembak dikemas dengan sangat apik, membuat film ini seru untuk ditonton oleh pecinta film aksi. Film ini berakhir dengan happy ending, di mana cerita yang rumit akhirnya terungkap, dengan semua pihak menemukan jalan terbaik untuk diri mereka sendiri. Film ini tidak hanya menawarkan aksi keras dan penuh ketegangan, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan, kepercayaan diri, dan bagaimana tidak ada halangan bagi seseorang yang berusaha untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan orang di sekitar kita, terus belajar, dan berani mengambil keputusan yang bijak, kita bisa melewati tantangan hidup dengan lebih baik. Jadi, apakah kamu suka dengan film ini? Atau ada rekomendasi film serupa yang menarik untuk ditonton?